Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11 bersama saya Rida. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai limit. Terlebih dahulu kita perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi kedua. Coba kita lihat ketika angka 3 ini didekati dari sebelah kiri. Berapakah yang pertama, yang atas itu yang paling dekat dengan 3 adalah 2,5. Yang bawah itu yang paling dekat dengan 3 adalah 2,75. Jika ada gambar lagi yang lebih detail lagi, titiknya lebih rengket, maka yang mendekati 3 itu adalah 2,9 atau 2,9999, lebih dekat lagi. Nah, bilangan real yang dekat dengan 3 dari kiri itu dituliskan dengan X mendekati 3, ada pangkatnya negatif, jadi ada X panah 3 ada pangkatnya. Nah, sedangkan yang kedua, coba kalau 3 dilihat dari kanan, yang atas itu paling dekat adalah 3,5, yang bawah 3,25. Kalau lebih detail lagi 3,1 atau 3,000001. Nah, bilangan real yang dekat dengan 3 dari kanan dituliskan X panah 3 ada pangkatnya plus, atau X mendekati 3 dari kanan bacanya. Kemudian jika bilangan real yang dekat dengan 3 baik dari kiri maupun dari kanan dituliskan dengan X mendekati 3, X panah 3. Nah, hal ini merupakan ilustrasi dari limit. Limit itu mendekati, semakin dekat itu adalah limit. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai limit fungsi. Kalau tadi kan mendekati angka, kalau ini limit fungsi. Apa sih limit fungsi itu? Dia adalah nilai. Jadi ada perhitungan kan, berarti ada nilai. Nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kanan suatu titik maupun pendekatan dari kiri maupun dari kanan titik tersebut. Adapun penjelasan limit fungsi ini bisa dikerjakan dengan metode pendekatan kiri dan kanan, metode grafik, dan metode substitusi. Contoh dari metode pendekatan dari kiri dan kanan. Contoh soal, diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 per x dikurangi 3 dengan X tidak sama dengan 3. Kenapa? Karena jika X-nya sama dengan 3, X-nya diganti dengan 3, maka hasilnya itu penyebutnya, hasilnya fx itu memiliki penyebut sama dengan 0. Karena apa? Jika X-nya diganti dengan 3 dikurangi 3, maka penyebutnya sama dengan 0. Akibatnya fx-nya, semua hal yang dibagi dengan 0 menjadi tidak terdefinisi. Nah, bagaimana jika fx ini x-nya tidak diganti dengan 3 tapi diganti dengan yang paling dekat dengan 3? Coba kita lihat tabelnya. Yang paling dekat dengan 3 itu dari sebelah kiri itu adalah angka 2. 2 dimasukkan ke dalam sini hasilnya adalah 3. Lebih dekat lagi 2,7 dimasukkan ke dalam sini hasilnya adalah 3,7. Kemudian 2,9 disubstitusikan hasilnya 3,9. Lebih dekat lagi 2,999. Ketika disubstitusikan ke sini hasilnya adalah 3,99. Kemudian demikian juga yang sebelah kanan. Coba kita lihat. Yang dari sebelah kiri semakin ke arah 3 hasilnya akan semakin mengarah ke angka 4, 30, 3,7, 3,9, 3,9999, 3,99999 mendekati angka 4. Kemudian kalau yang dari kanan semakin ke mendekati 3, dia awalnya 4,3, 4,1, 4,001, 4,0000001. Nah, mendekati 3 dia hasilnya adalah 4. Untuk itu, jika dari dua arah dari kiri dan kanan, dia akan mendapatkan angka yang sama yaitu 4. Dengan demikian kesimpulannya adalah limit fx untuk x sama dengan
X mendekati 3 dapat kita peroleh sama dengan 4. Kemudian metode yang kedua adalah metode grafik. Masih soal yang sama, coba kita perhatikan grafiknya. Coba kita lihat menuju angka 3, dia grafiknya seperti ini, ada bolong. Kenapa? Karena kalau di sini bolongnya di sini untuk fx dia tidak terdefinisi. Kalau untuk yang mendekati, mendekati dari kiri, dia itu menuju ke, kalau mendekati 3 itu menuju ke arah 4, Y-nya. Kemudian kalau X-nya dari sebelah kanan mendekati angka 3, Y-nya mendekati angka 4. Dengan demikian, nilai fx untuk X mendekati 3 pada dua panah ini mendekati angka yang sama, yaitu Y sama dengan 4. Nih. Untuk itu dapat dituliskan limit fx untuk X mendekati 3 dapat kita tuliskan sama dengan 4. Kemudian metode yang ketiga adalah metode substitusi. Yang pertama itu adalah untuk limit tentu, karena nanti ada limit tak tentu. Pada limit tentu, teorinya atau rumusnya atau konsepnya, jika X sama dengan C, suatu bilangan, disubstitusikan ke dalam fx dan hasilnya itu ada atau fc itu ada, maka limit fx untuk X mendekati nilai tersebut adalah fc. Pusing, coba kita langsung ke contoh soal. Limit X mendekati 5 untuk 2X dikurangi 1. Disubstitusikan, C-nya digantikan, dimasukkan atau disubstitusikan ke fx. Jadi 5-nya ini disubstitusikan ke dalam persamaan ini. Jadi X-nya diganti dengan 5. 2 kalikan 5 dikurangi 1 sama dengan 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Ada nih, ada nilainya nih. Ada nilainya. Maka hasilnya limit X mendekati 5 untuk 2X dikurangi 1, nggak usah pusing-pusing menggambar grafik ataupun tabel, langsung dihitung sama dengan kita peroleh sama dengan 9. Contoh yang lain ya. Limit X mendekati 1 untuk X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 per X dikurangi 1. Coba kita substitusikan satunya ini ke dalam persamaan. X-nya kita ganti dengan 1 kuadrat dan seterusnya. Kita peroleh 0 per 0. Waduh, kok 0 per 0 nih? Dia nggak boleh karena dia bukan nilai tertentu. 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Tidak boleh. Maka hal ini tetap bisa dikerjakan, tetapi bukan dengan cara substitusi limit tentu, tapi bisa dikerjakan nanti pakai limit tak tentu. Demikian video kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat.